Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia pilihan. Namun tahukah kalian ternyata ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Jika melakukan salah satu dari 4 larangan ini, berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud itu sendiri. Lantas, apa saja 4 larangan dalam ibadah sholat tahajud? 1. Mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari. Sholat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. Sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah terhimpit hutang atau dirundung duka, namun ketika sedang kondisi lapang senang dan bahagia, lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud, yang seperti ini mendapatkan kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan dulu, ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Menghususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat. Menghususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu saja juga termasuk amalan yang tidak disarankan. Jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Menghususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan dan diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. 3. Melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud saat kondisi mengantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika mengantuk sebelum melanjutkan sholat tahajud. Memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat tahajud. Jika Anda mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilangkan lelah tubuh. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara 2 tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Melakukan sholat tahajud secara berlebihan. Sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya,
dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain dari 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud, berikut ini juga ada beberapa manfaat mengerjakan sholat tahajud. 1. Mendapat kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan pertama ini Allah firmankan langsung dalam Al-Quran setelah Dia menganjurkan sholat sunnah mu'akkadah ini, yakni barang siapa membiasakan sholat tahajud, Allah akan memberinya kedudukan terpuji. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Maqaman mahmuda adalah kedudukan terpuji yang melahirkan respek bahkan cinta orang lain. Kedudukan itu membuatnya mulia di dunia sekaligus juga mulia di akhirat dengan mendapatkan surga yang lebih tinggi. 2. Kemudahan dalam segala urusan. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan orang yang membiasakan sholat tahajud. Mulai dari urusan keluarga, urusan pendidikan anak, urusan pekerjaan, hingga urusan dakwah dan urusan-urusan lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikutnya, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Quran Surah Al-Isra ayat 80. 3. Akan mendapatkan solusi terbaik. Keutamaan ketiga bagi ahli tahajud adalah solusi dari Allah Azza wa Jalla. Jika ia menghadapi masalah, Allah akan memberikan solusi terbaik. Serumit apapun masalahnya, Allah yang akan memberinya jalan keluar terbaik baginya. Sebagaimana lanjutan firman-Nya, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Quran Surah Al-Isra ayat 80. 4. Mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan keempat, Allah akan menolong orang yang membiasakan sholat tahajud bahkan tanpa perantara. Ketika ada bahaya atau ada yang ingin mencelakainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolongnya. Sebagaimana firman-Nya, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surah Al-Isra ayat 80. 5. Sholat sunnah paling utama. Sholat tahajud memiliki nama lain yaitu Qiyamul Lail. Salah satu keutamaannya, ia merupakan sholat sunnah yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. 6. Doanya mudah terkabulkan. Keutamaan yang keenam yaitu orang yang mengerjakan sholat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya pasti Allah kabulkan. Apalagi jika ia mengerjakannya di sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu mustajabah. Rob kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah itu dia sahabat beriman, beberapa larangan dalam mengerjakan sholat tahajud serta manfaat mengerjakan sholat tahajud.
Sekian dulu video dari kami, jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.